Pemirsa, hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2020. Rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Akan tetapi, di tengah pandemi COVID-19, HUT RI kali ini tidak dirayakan seperti perayaan-perayaan sebelumnya. Tapi banyak cara yang dilakukan warga untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI tersebut. Salah satunya, seperti yang dilakukan artis Dik Doang. Tim Gospot berkesempatan meliput secara eksklusif kegiatan Dik Doang bersama anak-anak sekolah di kandang Jurang Doang yang terletak di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RCTI, di sini ada orang tua, ada anak muda, ada bapak-bapak, ada emak-emak ya. Hari ini kita akan menggambar sepeda ya. Karena sepeda ini udah bukan lagi merakyat tapi membumi ya. Nah, di sebelah sana kita lihat ada anak-anak ya. Karena mereka masih masa pandemi ya. Jadi mereka masih susah untuk keluar. Jadi yang ada aja, yang dekat-dekat, yang jauh juga boleh. Ya free, gratis ya. Dan mereka akan menggambar sepeda. Jangan lupa hari ini kita sedang memperingati 75 tahun ya Indonesia Merdeka. Anak-anak yang sedang carut-marut dalam dunia pendidikan, Kandang Jurang Doang memfasilitasi untuk senantiasa anak-anak tetap belajar. Belajar dan belajar. Jadi tadi kita nggambar sepeda buat apa kayak kemerdekaan Indonesia. Terus kita gambar sepeda lalu dihias sama teman-teman pakai spidol. Ini gambar teman-teman, terus ada yang pakai masker, lucu banget. Ada orang tuanya juga ikutan gambar. Jadi di sini tuh semua umur dari anak-anak sampai orang tuanya juga ikutan. Merdeka lagi, merdeka lagi, merdeka lagi, merdeka. Tak hanya itu, bersama dengan komunitas sepeda, mantan presenter olahraga yang telah mundur dari panggung hiburan tanah air ini juga menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Hari ini pagi ada kegiatan menghias sepeda, membuat sepeda 17-an. Lalu siangnya ada, kalau mau bisnis tuh ada diberi kesempatan buat mereka yang ingin jadi reseller lah. Kedua, YouTuber dari jutaan subscriber akan datang dan berbagi di sini. Ini dunia hari ini. Dan jam 3 habis asar ada kecantikan yang lahir dari hati. Jadi ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, ada anak mudanya, dan ada keluarga juga acara di sini. Di tengah aktivitasnya tersebut, ada kabar tak mengenakan yang menyeret pria bernama lengkap Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma itu. Ya, Dik dikabarkan terlibat sengketa tanah yang sudah dijadikan sekolah kandang Jurang Doang. Ia dituntut ganti rugi sebesar 5,5 miliar rupiah oleh ahli waris pihak Madikenin yang mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 2.500 meter persegi yang saat ini ditempati Dik Doang sejak 2003 lalu. Ya, aku beli sudah lama ini. Orang juga yang menggugat istilahnya kan di depan rumahku. Bukan tanah yang orang beli di Sumatera, beli di sini, enggak. Orang-orang dekat kok. Enggak apa-apa, mereka kan semua juga ikhtiar hidup. Kandang Jurang Doang itu adalah tanah yang saya wakafkan untuk dunia pendidikan. Kandang Jurang Doang menghadirkan pendidikan-pendidikan yang mahal. Para pakar-pakar mau bertukar kabar di sini, mau berbagi di sini, dan mereka semuanya gratis. Kepada kami, mantan presenter yang telah hijrah ke dunia religi ini mengaku jika ia mengenal baik dengan sang penggugat. Namun meski demikian, Dik tak mempersoalkan kasus atas tanah yang kini tengah melilitnya. Ia pun menyerahkan semua urusan kepada sang Khalik.
Saya dekat kok, saya tahu mereka semua. Dan mereka orang-orang baik, demi Allah mereka orang-orang baik. Ya tanahnya kan begitu seksi sekarang ya Pak. Terbuka, lahannya akan dibangun oleh ruko dan lain-lain. Jadi kalau orang gamang, ya mereka biarkan gamang. Kalau aku tenang-tenang saja. Kalau ini sudah bukan menjadi milikku, berarti tugasku sudah selesai. Ini bukan persoalan buat saya. Saya sudah selesai dunia. Masalah tanah saya tidak menarik bagi saya. Sudah tahu orang-orang sini dari dulu. Saya beli tanah, di dalam tanah ada mata air, itu bukan milik saya, milik Allah. Jadi kalau tetangga saya kekeringan silakan ambil. Ini tetangga-tetangga saya yang baru hadir pun pagi ini tahu bahwa rumah saya nggak dipagar untuk siapa saja. Lantas seperti apa kesiapan Dik Doang jika pihak pengadilan nantinya menyatakan dirinya bersalah dan kalah dalam status kepemilikan tanah yang ia tempati saat ini? Dan bagaimana nasib anak-anak sekolah kandang Jurang Doang yang bergantung dengan sekolah miliknya tersebut? Nasib anak-anak nanti, nasibku saja aku tidak bisa menanggung. Semua itu karena Allah. Jadi kita berpasrah saja kepada Allah. Jangan pernah menggoda-goda kehidupan dunia dalam kehidupanku. Aku tidak tertarik sama sekali. Aku akan menangis jelas ketika Allah telah meninggalkan cintanya dari diriku. Pemirsa, sejak kemunculannya di layar kaca, sinetron Putri Untuk Pangeran yang tayang di RCTI semakin memikat hati pemirsa di rumah. Sinetron bergenre remaja yang dibintangi artis ternama seperti Verrell Bramasta, Ranty Maria, Riza Shah, ditambah pemain pendatang baru lainnya seperti Hana Hanon yang berperan sebagai Vanya, Nicole Parham sebagai Mel, dan Cantik Syagol memerankan Tasya. Semakin menarik perhatian pemirsa. Yang gak kalah seru jalan cerita yang ada. Salah satunya aksi Verrell Bramasta dan Riza Shah yang akan beradu tinju. Nah, seperti apa aksi mereka nantinya? Saksikan sinetron Putri Untuk Pangeran malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke.